Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Endah Kusuma Wardani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Agung Sumuli, Kabupaten Lampung Utara. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Kukuh Wicaksono. Beliau adalah guru mata pelajaran PJOK. Baik, Assalamualaikum Pak Kukuh, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, baik Bu. Alhamdulillah jika baik ya Pak. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Pak. Sebelum nanti saya amati jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas Bapak. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Adalah sebagai tahapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran di kelas supaya lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan pertama ini berkaitan dengan tujuan Pak. Kira-kira tujuan apa nih yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu pemahaman murid tentang olahraga bulu tangkis, di mana diharapkan murid mampu melaksanakan servis pendek, murid dapat melakukan servis panjang, murid dapat melakukan forehand, dan murid dapat melakukan backhand. Baik Bapak, berdasarkan tadi apa yang telah Bapak paparkan di sini, saya menggarisbawahi bahwasannya area pengembangan yang ingin Bapak capai itu tentang aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Pak ya. Lalu nih Pak, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, misal dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya Pak. Baik, untuk strategi yang menggunakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, lalu saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa. Dengan model yang saya gunakan adalah model pembelajaran TIPEK yang metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga praktek langsung. Baik, jadi rencana Bapak yang akan Bapak terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak ya. Tadi juga menggunakan metode pembelajaran TIPEK dan metodenya diskusi kelompok, tanya jawab, dan melakukan praktik langsung ya Pak ya. Lalu nih Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas Pak? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan LCD dan laptop untuk menjelaskan materi di dalam kelas, dan saya menggunakan media raket bantuan yang saya modifikasi untuk siswa melakukan praktek langsung di lapangan. Jadi pakai ini ya Pak ya, media tambahan yang Bapak modifikasi sendiri ya Pak ya. Nah kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, dari misalnya di kelas berapa, di jam berapa, dan di hari apa itu Pak? Saya kebetulan ada jam di kelas 12 pada jam ke-1 dan ke-2, serta melakukan di hari Selasa tanggal 30 Juli 2024. Jadi baik, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa akan dilaksanakan di kelas 12 pada jam ke-1 dan 2. Nanti saya akan datang nih Pak ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat apa yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Dan sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan praobservasi kita hari ini Pak? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti, Bu, karena saya harus mempersiapkan dari sekarang, mengingat saya juga memerlukan beberapa alat praktek tambahan yang harus saya modifikasi karena keterbatasan alat praktek di sekolah. Kita harus menyiapkan untuk praktek secara langsung. Bapak, saya berterima kasih karena Bapak sudah mau melakukan percakapan praobservasi bersama saya.
Nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan observasi di kelas yang akan Bapak ajar. Baik, terima kasih. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sehat semua? Oke, ada yang sakit? Oke, untuk memulai kegiatan silahkan dipimpin doa dulu. Rizky. Sebelum mengawali kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa saya. Selanjutnya kita absen dulu, ya. Absen dulu. Adi Putra, Aldi Arifani, Amanda, Andrian, Angga, Aruna, Asep, Melisa, Bunda, Nia, Miliana. Selanjutnya untuk hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu permainan bulu tangkis. Ya, di sini kita akan memahami beberapa pembelajaran tentang bulu tangkis, yaitu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat melakukan servis pendek, peserta didik dapat melakukan servis panjang, peserta didik dapat melakukan pukulan forehand, peserta didik dapat melakukan pukulan backhand. Ya. Nah, di situ nanti kalian belajar ya dengan menggunakan alat modifikasi kita. Ya, karena raket di tempat kita tidak memadai sejumlah peserta didik, saya siapkan raket yang dari kayu ya. Sama kegunaannya. Oke. Dilihat di atas, ya, di sini ada namanya pukulan backhand, forehand, dan smash. Pukulan backhand itu sebelah kiri, sedangkan pukulan forehand itu sebelah kanan. Terus di bawahnya lagi ada namanya pemegangan grip. Memegang grip yang benar adalah seperti ini. Ya, memegang grip yang benar itu seperti ini, tidak seperti ini. Ya, kepala raket harus lurus dengan tangan kita seperti ini. Ini pukulan backhand, ini pukulan forehand, smash atas. Terus selanjutnya ada, nah ini pukulan backhand ya. Ini pukulan backhand, backhand. Nah, yang kita pelajari adalah servis. Nah, servis di sini, ini servis pendek. Ini servis pendek. Jadi, cara memegang kok yang benar seperti itu. Ya. Terus, posisi kepala raket ada di bawah pusar kita. Lakukan servis ya, pendek. Untuk servis panjang, di sini ada, ini servis pendek ya. Nah, ini servis panjang atau servis tinggi ya. Kaki kiri di depan untuk yang tidak kidal, yang biasa lakukan. Paham? Paham. Kita lihat video pembelajaran dulu ya, di sini ya. Diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Satifah Rahman dari Physical Education Teacher Jakarta. Salam olahraga jaya. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan yang Maha. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, Anda dapat belajar di rumah, Bapak Ibu guru mengajar dari rumah, Anda harus tetap semangat dalam agar pembelajaran jarak jauh ini dapat diterima dengan baik. Materi yang akan kita pelajari ini yaitu mengenai permainan bulu tangkis atau badminton. Bulu tangkis atau badminton secara harfiah dapat diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan menangkis bola bulu menggunakan alat berupa raket. Nomor yang dipertandingkan yang pertama ada nomor tunggal, lalu ada nomor ganda campuran, nomor ganda putra, dan nomor ganda putri.
Alat yang digunakan dalam permainan bulu tangkis yang pertama ada alat pemukul berupa raket dan bola berupa shuttlecock. Lapangan bulu tangkis berupa persegi panjang dengan lebar lapangan 6,10 meter, panjang lapangan dari 1 cm panjang. Kita memegang kop atau memegang shuttlecock pada ujung kepala dengan jari-jari tangan kiri. Oke, setelah kalian memperhatikan video ya, setelah ini kita keluar, kita melakukan praktek di luar yang kita lihat di video tadi, yaitu servis pendek, servis panjang, pukulan forehand, pukulan backhand. Yo, oke, silahkan keluar. Terima kasih sudah di lapangan ya. Kegiatan kita adalah pemanasan. Pemanasannya di sini kita menggunakan alat modifikasi nih ya untuk melatih otot tangan kalian ya. Ini nanti memukul temannya ya bergantian. Yang temannya yang kelompok B menghindar, yang kelompok 1 memukul. Kelompok si A memukul, gantian yang B menghindar. Paham? Saya bagikan dulu. Oke, dibagi kelompok ya, 1, 2, 3, 1, 2. Jadi kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 di sebelah sini. Siap gerak, bubar barisan, jalan. Kelompok 2 sini. Jadi Rizky nanti maju ke depan, kita dimulai dari kelompok 1, yang kelompok 2 menghindar. Kelompok 2 batas belakang, maju lagi, paham? Yang serius, yo, mundur, woi, gantian. Ayo, udah cukup. Oke, terima kasih sudah melakukan pemanasan. Setelah ini kita mempraktekkan ya, mempraktekkan servis pendek, servis panjang, pukulan forehand, pukulan backhand. Nanti saya bagikan pemukulnya satu persatu. Sudah semua? Sekarang kita melakukan pukulan servis pendek dulu ya. Servis pendek, pegang koknya, kaki kanannya ke depan, dorong. Paham? Menit ya. Oke, terima kasih, kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik ya. Sebelum pendinginan saya refleksi dulu ya. Untuk kegiatannya sudah baik, sudah bisa melaksanakan peserta didik bisa melakukan servis pendek ya. Peserta didik sudah bisa melakukan servis panjang. Peserta didik sudah bisa melakukan forehand. Peserta didik sudah bisa melakukan backhand. Cukup bagus ya. Hanya beberapa anak saja yang servisnya masih salah ya, tidak sesuai dengan arahnya. Untuk pukulan backhand belum begitu keras, untuk pukulan forehand sudah cukup baik. Paham? Paham. Setelah ini kita melakukan pendinginan ya. Pendinginan di sini kita nanti bermain ya. Bermain lagu, saut-sautan lagu ya, naik ke puncak gunung ya. Paham? Bisa? Mulai. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Mulai. Naik kanan ke puncak gunung, tinggi. Salah ya. Kelompok 1 salah. Kelompok 3 mulai. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Mulai. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri
Nih kalah nih Rizka nih. Yo, kelompok 3 kalah. Silahkan yang kelompok 2 menghadap ke arah sana. Oke, di depannya lawannya, di depannya. Yang ini sama. Oke. Oke, pegang pundak temennya yang di depan. Ya. Nyanyi. Naik-naik ke puncak gunung. Dipijit temennya yang di depan. Mulai. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Cukup. Terima kasih, kita sudah melakukan pendinginan ya. Setelah ini saya bagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik, dikerjakan di rumah sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi. Di situ ada semua. Ada 5 soal pilihan ganda dan 5 soal isai. Dikumpulkan besok. Ya, paham? Paham. Saya bagikan. Oke, dikerjakan di rumah, dikumpulkan besok ya. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang tenis meja. Nanti untuk video pembelajarannya nanti saya sharekan di grup WhatsApp ya, dipelajari. Besok saya jelaskan lagi di waktunya ya, waktu pembelajaran. Paham? Paham. Oke, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan. Silahkan. Untuk mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Endah Kusuma Wardani dari SMA Negeri 2 Abung Sumuli, Kabupaten Lampung Utara. Hari ini saya masih ditemani oleh Bapak Kuku Wicaksono. Beliau adalah guru yang telah saya observasi dalam supervisi akademik. Hari ini pun saya ditemani oleh Ibu Lia Angelia. Beliau selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Pak Kuku. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat ya Bu. Pak Kuku, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, saya mohon izin melakukan percakapan pasca observasi dengan Pak Kuku. Baik Pak Kuku, percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Pak perasaan Bapak setelah melaksanakan observasi di dalam kelas? Iya Bu, terima kasih karena belum terbiasa, jadi saya merasa agak tegang. Tapi kelamaan saya merasa rileks dan saat mengajar alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Pak ya, pembelajarannya dapat berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Pak area perkembangan apa yang dilakukan Bapak di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapannya itu seperti apa Pak? Kalau untuk tahapan tentunya saya yang pertama membuat perangkat pembelajaran. Kemudian di area pengembangan dari area pengetahuan dan keterampilan untuk pengetahuan pemahaman murid tentang olahraga bulu tangkis, diharapkan siswa dapat melakukan servis pendek, servis panjang, dan keterampilan forehand dan backhand. Oke. Baik, jadi area pengembangan yang
terkait dengan area pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya tadi. Nah, menurut Bapak sejauh mana nih pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah berhasilkah atau masih perlu perbaikan Pak? Kalau menurut saya Bu, alhamdulillah berjalan dengan baik. Cuma namun masih banyak sedikit kekurangan seperti itu. Baik. Jadi masih terdapat kekurangan ya Pak ya. Siswa yang kurang aktif mungkin hanya mengandalkan teman atau seperti apa Pak? Iya Bu, betul. Baik. Nah, kira-kira kenapa nih Pak hal itu dapat terjadi Pak? Mungkin ya Bu, siswa tidak berada pada moodnya ya, sehingga kurang bersemangat dan kurang memperhatikan saat pembelajaran berlangsung, atau kurang cocok dengan teman atau kelompoknya dengan gaya pembelajaran dan minatnya yang berbeda. Oke. Lalu Pak, bisa Bapak ceritakan ini nanti kan tadi kan kendalanya siswa yang kurang mood saat pembelajaran ya Pak. Apa sih yang akan Bapak lakukan di kemudian harinya Pak untuk menjawab tantangan itu Pak? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan, tapi insya Allah Secepatnya ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Bapak rencanakan dapat segera terrealisasi. Untuk selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Lia Angelia selaku pengajar praktik untuk dapat memberikan umpan balik atau tanggapan-tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi di kelas itu. Terima kasih Bu Enda, terima kasih Pak Kuku untuk hari hebatnya ya, hari ini luar biasa. Pak Kuku juga sudah melakukan observasi dengan sangat baik. Tadi kita sudah lihat sudah dijalankan sesuai dengan rencana yang sudah disusun gitu ya. Bu Enda juga sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Tadi menggali menggali permasalahan mungkin yang Pak Kuku temukan tadi saat observasi, lalu mengajak Pak Kuku untuk mencari solusinya gitu ya. Jadi semoga kedepannya nanti akan ada pembelajaran yang lebih baik gitu ya. Berarti anak-anak juga lebih semangat untuk belajar bulu tangkis tadi ya Pak ya. Sebenarnya mungkin akan lebih menyenangkan kalau misalnya itu pembelajaran yang penuh dengan inovasi. Mungkin itu yang akan dilakukan Pak Kuku. Mungkin itu dengan bantuan Bu Enda tadi sudah digali, sudah sudah menemukan lah titik-titik terangnya, mungkin bagaimana menyiasati permasalahan-permasalahan yang timbul. Semoga kedepannya nanti akan lahir atlet-atlet bulu tangkis yang terbaik untuk Indonesia gitu ya Pak Kuku ya Bu Enda. Bu Enda juga sudah top tadi, coachingnya juga sudah bagus, sudah terarah sesuai dengan alur Tirta. Terima kasih sekali lagi Pak Kuku, Bu Enda. Saya rasa seperti itu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas masukan dan tanggapan-tanggapan terkait kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi sudah selesai, diawali dengan percakapan praobservasi, kegiatan observasi, dan percakapan pasca observasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.